Masih mute, Mbak Indria. Oh iya, maaf Pak. Kalau gitu kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Yang terhormat, para Kasubdit dan para Kepala Seksi. Yang terhormat, Bapak Ibu, para pegawai di lingkungan Direktorat APK. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kalau saya semangat pagi. Silakan open. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Coba diulangin lagi ya Bapak Ibu ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Luar biasa ya. Harus semangat ya Bapak Ibu ya. Karena kalau misalnya nggak pagi-pagi aja nggak semangat, gimana nanti ya siang dan ke sore harinya. Jadi hari ini kita mau melanjutkan lagi sesi tanya jawab mengenai pembangunan ZI. Nah, sebelumnya saya kasih pantun dulu ya Bapak Ibu ya. Musim hujan enaknya makan soto mie. Hujan berhenti, terbitlah pelangi. Bertemu lagi nih dengan Indria Kristiani yang akan memandu acara Inspirasi. Nah, Bapak Ibu sambil menunggu rekan-rekan yang lain boleh dicolek-colek ya, yang satu seksi, yang satu subdit untuk ikut join karena ya siapa tahu nanti waktu pas wawancara yang ditanya malah yang nggak hadir hari ini gitu ya, yang ditanya sama orang menpannya. Jadi silakan mungkin bisa sambil minum, ngopi atau ngeteh gitu ya, sambil ngajakin kawan-kawannya. Nah, pemaparan inspirasi pada pagi hari ini akan disampaikan dari dari pemegang komponen pengungkit 2, yaitu penataan tata laksana, yakni Pak Saripudin. Nah, Pak Saripudin ini ternyata berasal dari Jakarta, dari suku Betawi. Nah, ngakunya sih hobinya kulineran ya, dan sukanya makan mie ayam ya. Jadi mie ayam di mana nih ya Pak ya? Mie ayam ya, di lapangan Banteng mungkin ada yang enak, nanti bisa kasih tahu lah ya Pak. Nah, jadi sekilas ya tentang komponen pengungkit 2 ini. Komponen pengungkit 2 ini dipegang oleh koordinatornya adalah Pak Rahmat Mulyono dari Subdit Sistem Akuntansi, lalu wakil koordinatornya Pak Saripudin dari Kepala Seksi Sistem Akuntansi Pusat, lalu ada PIC aplikasi dia, itu dipegang oleh Mas Andreas Steven. Nah, mungkin langsung saja ya Pak, kepada Pak Saripudin dipersilahkan untuk memaparkan. Terima kasih Mbak Indria. Yang terhormat Bu Direktur APK, yang kami hormati Bapak Ibu Kasubdit, rekan-rekan pejabat pengawas, dan tentunya para warga APK ya. Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini tetap diberikan kesehatan hingga bisa melaksanakan tugas dengan baik pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi meneruskan ya dari paparan inspirasi yang kemarin dari Mas Anas terkait dengan pengungkit 1. Jadi di kami pada hari ini akan menjelaskan sedikit kali ya terkait dengan pengungkit 2, tata laksanaan. Jadi nanti saya dibantu dengan Mbak Esti nanti mungkin sedikit yang merefresh terkait dengan apa sih pengungkit 2 itu ya. Dalam kaitan nanti dalam persiapan penilaian dari tim Menpan. Jadi kalau dari pengungkit 2, kata clue-nya ya untuk bagaimana dinyatakan untuk pengungkit 2 itu berhasil. Jadi clue-nya yang pertama adalah meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Direktorat APK. Ini clue-nya ya. Jadi memang bagaimana seluruh proses bisnis itu sudah basisnya itu teknologi informasi. Apa aja nanti yang ditunjang atau didukung dengan teknologi informasi akan dijelaskan nanti oleh Mbak Esti ya, secara lebih detail. Kemudian clue yang kedua adalah dari yang pertama tadi itu adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Bagaimana seluruh teknologi informasi itu nanti mendukung, meningkatkan
efisiensi dan efektivitas proses manajemen di Direktorat APK. Dan pada akhirnya nanti setelah clue yang kedua ini adalah yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan kinerja secara keseluruhan organisasi di Direktorat APK. Inilah 3 clue sebenarnya nanti mungkin teman-teman dalam nanti apabila ada pertanyaan terkait dengan apa sih yang sudah dilakukan di pengungkit 2 ini, inilah 3 clue yang bisa dipegang, bahwa pertama adalah optimalisasi penggunaan teknologi informasi, kedua adalah itu menunjang meningkatkan efektivitas dan efisiensi, yang terakhir ada ujungnya adalah peningkatan kinerja. Mungkin nanti lebih detail nanti dibantu Mbak Hesti ya, berdasarkan bahan yang sudah kemarin di-share Mas Anas, nanti lebih detail menjelaskan apa-apa aja sih indikator di pengungkit 2 dan apa-apa aja sih inovasi yang sudah dilakukan di Direktorat APK terkait dengan penataan tata laksana. Silakan Besi untuk mungkin memberikan itu ya, refreshment ke teman-teman terkait dengan pengungkit 2 penata laksanaan. Silakan Mbak Esti. Terima kasih Mas Budin. Mohon izin untuk share screen. Silakan Mbak Esti. Oh ya. Ya. Langsung saja Bapak, Ibu dan rekan-rekan pada Dit APK semua untuk mempersingkat waktu. Jadi nanti masih ada waktu untuk melakukan simulasi tanya jawab ya. Jadi pada penataan tata laksana ini, dari 3 target yang sudah disampaikan oleh Mas Budim tadi, terdapat indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tata laksana. Yang pertama yaitu tentang SOP kegiatan utama. SOP kegiatan utama di sini terdapat 2 poin utama, yaitu terkait prosedur operasional tetap mengacu pada peta proses bisnis pada masing-masing subdit APK, kemudian prosedur operasi tetap untuk diterapkan dan kemudian dievaluasi. Nah, yang kedua yaitu terkait e-office. E-office di sini sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi. Saat ini kita untuk melakukan pengukuran kinerja ini sudah terdapat informasi ya, sudah terdapat sistem informasi seperti aplikasi e-performance, kemudian ada aplikasi e-prime dan aplikasi intense. Kemudian dari Dit APK sendiri terdapat inovasi untuk pengukuran kinerja individu, yaitu melalui laporan capaian kinerja atau biasa disebut LCK, itu dilakukan secara bulanan. Kemudian terkait operasional manajemen SDM juga sudah menggunakan teknologi informasi seperti adanya pemanfaatan aplikasi PBN Open, kemudian e-learning, dan inovasi berupa kartu monitoring data kepegawaian, cuti, tugas belajar, dan ST pegawai. Nah, terkait sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi, di mana memudahkan publik untuk memperoleh informasi, itu terdapat aplikasi ya, yaitu Erekon LK, itu aplikasi rekonsiliasi. Bila dulu sebelum ada aplikasi ini, untuk melakukan rekon itu Satker harus datang ke KPPN, membawa ADK dan berkas-berkasnya. Dan setelah adanya aplikasi ini, Satker tidak perlu lagi ya datang ke KPPN. Jadi cukup unggah ADK, nanti KPPN memeriksa,
apakah data antara Satker dengan yang ada di KPPN itu adalah sama. Bila sama, bisa dilanjutkan pada proses berikutnya. Kemudian yang aplikasi berikutnya adalah BAS Mobile. Nah, BAS Mobile ini memudahkan Satker, terutama pengelola keuangan, untuk mencari atau memilih kode akun yang tepat saat melakukan transaksi keuangan. Sehingga diharapkan dengan adanya BAS Mobile ini, Satker bila ada misal ingin mencari sesuatu terkait akun itu tidak perlu lagi membuka-buka aturan ya. Kalau dulu kan kita misal transaksi keuangan, ini akunnya apa ya? Itu kita harus cari dulu peraturannya. Nah, dengan adanya BAS Mobile ini kita cukup download dan install melalui aplikasi Play Store. Di situ kita sudah bisa langsung bila ingin mencari kode akun bisa langsung kita lihat dari aplikasi tersebut. Kemudian untuk keterbukaan informasi ini pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi terkait kebijakan keterbukaan informasi publik yang diterapkan. Nah, di sini telah dibentuk pengelola kehumasan pada DIT APK dan penyediaan media sosial DIT APK, yaitu bisa dilihat di situ terdapat Facebook, kemudian Instagram, dan YouTube. Nah, setelah adanya penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi ini, pasti setelah itu harus dilakukan monitoring dan evaluasi. Nah, selanjutnya dapat dilihat inovasi yang sudah ada terkait penataan tata laksana ini, yaitu ada BAS Mobile, kemudian Erecon LK, Sikri, serta SPAN LKPP terintegrasi. Jadi mungkin terkait poin penataan tata laksana, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Mas Pudin? Ya, Mbak Esti. Jadi teman-teman APK, memang di tata laksana ini ada 3 hal ya yang menjadi indikator pengungkit 2. Jadi nanti perlu dipahami dan dimengerti, terutama nanti apabila ada pertanyaan dari Menpan terkait dengan apa sih yang sudah dilakukan Direktur APK ya terkait dengan pengungkit 2. Jadi memang bisa memberikan gambaran, tentunya nanti juga bisa menjawab ya. Yang penting itu bisa menjawab dengan mengacu kepada 3 clue tadi. Bahwa terkait dengan pengungkit 2 ini, yang perlu diperhatikan adalah pertama adalah Bapak benar gitu ya, Direktur APK menggunakan secara masif ya teknologi informasi dalam mendukung baik itu di pengukuran kinerja, di manajemen SDM maupun nanti dalam memberikan layanan ke stakeholder. Itu bisa nanti teman-teman APK memahami dan menjawab tentunya ya secara cepat apabila ada pertanyaan terkait dengan hal-hal ini. Kemudian tadi terkait dengan keterbukaan informasi ini juga jadi sebenarnya secara apa ya? Struktur sebenarnya itu ada yang kita kenal dengan PPID ya. Jadi itu dari secara struktur adanya dari di teman-teman Sekjen di eselon 1 untuk struktur PPID. Tapi memang kita karena memang dengan zona integritas ini diminta juga terkait dengan indikator keterbukaan informasi. Jadi memang di Direktorat APK sudah ditunjuk untuk nanti menjadi saluran ya PPID itu ada di Mas Solihin. Jadi memang nanti apabila ada permintaan informasi ataupun terkait dengan laporan keuangan, itu bisa melalui Mas Solihin untuk permintaan untuk nanti dasar publikasian ya, terkait dengan apa-apa produk yang nanti memang bisa secara luas diketahui oleh masyarakat umum. Itu kita ada di Mas Solihin. Dan itu juga kita bisa mendapatkan nih informasi-informasi terkait dengan Direktorat APK melalui channel-channel media sosial yang ada di Direktorat APK ya. Mudah-mudahan teman-teman yang baru ini ya sudah
memfollow ya Instagram APK maupun YouTube maupun yang ada di microweb ya. Jangan sampai kita nggak tahu nih apa sih microwebnya di APK ada apa enggak ya gitu ya. Jadi teman-teman bisa dari sekarang mungkin memfollow Instagram maupun memfollow YouTube maupun mulai nih googling ya di microweb. Sekiranya nanti ada hal yang perlu apa ya, ide-ide, masukan, tampilan microweb ini kita menerima ya masukan-masukan ide supaya nanti makin apa ya semakin bisa menyediakan informasi yang bagus lah bagi teman-teman stakeholder. Itu mungkin nanti mungkin kita dilanjutkan ya untuk tanya jawab ya. Mudah-mudahan nih simulasi pertanyaan hingga nantinya apabila memang ada yang pertanyaan yang menyerempet terkait mungkin 2 nih teman-teman sudah bisa menyiapkan secara cepat merespon untuk nanti memberikan jawaban. Mungkin bisa dimulai kali ya, Mbak Hesti ya, untuk kita coba nih kita lempar pertanyaan, bagaimana kita lihat ya respon teman-teman terkait dengan Pungkit 2 nih, apakah memang sudah paham, sudah tahu, ataupun ada hal yang perlu kami informasikan lagi nih terkait dengan Pungkit 2, gitu ya. Mungkin gimana nih teknisnya nih Mbak Hesti? Apa Mbak Hesti aja ya yang itu ya melempar pertanyaan biar makin menarik gitu ya. Gitu. Silakan Mbak Hesti, mungkin kita bisa mulai sesi, kita nanti lihat respon dari teman-teman bagaimana nanti merespon pertanyaan yang disampaikan Mbak Hesti. Kan kita sudah diskusi ya pertanyaan apa yang bisa kita sampaikan untuk sesi inspirasi pagi ini. Silakan Mbak Hesti. Jadi langsung aja pertanyaan yang pertama. Siap-siap untuk raise hand atau siap-siap buka-buka lagi materinya. Yang pertama yaitu terkait sistem pengukuran kinerja. Nah, salah satu indikator di Pungkit 2 yaitu adanya sistem pengukuran kinerja unit ataupun manajemen SDM yang telah menggunakan teknologi informasi. Nah, tadi sudah dipaparkan apa aja. Nah, sebutkan aplikasi apa saja yang digunakan dan apa sih manfaatnya bagi pegawai serta bagi organisasi. 1, Mas Cahyo. Silahkan Mas Cahyo. Ya, terima kasih Mbak Esti. Kedengar ya suaranya ya? Dengar. Ya. Izin komentar Pak Udin ya. Silakan Mas Cahyo. Jadi terkait pemanfaatan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja. Jadi kalau yang sudah biasa kita gunakan gitu ya Mbak Esti, itu kan ada aplikasi performance yang kita rekam dari kontrak awal, kemudian rekam capaian per triwulan, kemudian sampai dengan pelaporan kinerja sampai nilai akhir gitu ya, yang kita nyebutnya istilahnya PPKP atau DP3 itu. Kemudian untuk pengukuran kinerja juga dalam rangka pelaksanaan DKO itu juga ada aplikasi Intens yang di mana dari tiap-tiap subdit itu menginput capaian dan nanti akan terkonsolidasi sebagai capaian di level Kemendikbud itu. Kemudian ada juga kalau inovasi yang dari kita itu kan ada ini ya Mbak Esti ya, yang laporan capaian IKU bulanan ya, LCK bulanan. Nah, kalau yang secara normal kan memang triwulan, cuman kita mau lebih cepat lagi agar diketahui pengukuran kinerjanya. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya tentu saja dengan pengukuran kinerja yang terbuka dan cepat, dalam arti lebih efisien dan efektif begitu ya. Nah, nanti akan mendorong teman-teman dan juga Bapak Ibu pejabat dan pegawai ini untuk mengusahakan gitu agar target-target pada kontrak kinerja maupun dokumen kinerja itu dapat tercapai dan terpantau sehingga nanti pada akhirnya yang diharapkan pada akhir tahun itu nilai DKO yang diharapkan dapat nilai kinerja organisasi gitu ya, baik individu maupun organisasi dapat tercapai. Gitu sih Mbak Esti. Siap, mantap memang. Sudah responnya ini cepat banget ya. Hitungan ke-1 atau ke-2 tadi ya, udah langsung jawab. Berarti Mas Cahyo ini udah menguasai ya tentang penataan tata laksana. Bagaimana Mas Pudin? Jawabannya mantap?
Mantap Atau ada deh. yang kurang nih? Iya, mungkin kita perlu mendengar ya secara organisasi nih dari teman-teman PIC. Oke. Ini untuk memberikan gambaran ke teman-teman yang lain mungkin ya, dengan ada keberadaan aplikasi ini, terutama dalam pengukuran kinerja, mungkin kita perlu mendengar nih dari PIC-nya manajemen kinerja ya, dari teman-teman Salak ya. Ini juga bisa memberikan gambaran pencerahan bagi teman-teman yang lain ya. Keberadaan aplikasi ini sebenarnya positif bagi individu maupun organisasi itu seperti apa gitu. Jadi nanti bisa nanti nggak hanya Mas Cahyo aja nih merespon, karena memang kita tidak hanya terkait dengan e-performing, banyak aplikasi yang di Direktorat APK yang digunakan. Mungkin ini perlu ada poin-poin penekanan kali ya dari teman-teman PIC terkait dengan IKU tentunya. Silakan, ada Mas Teguh. Ada Mas Teguh nggak ya di sini ya? Hadir. Nah, Mungkin kita perlu dengar nih, apa sih Mas Teguh ya dengan ada keberadaan aplikasi ini dalam membantu pekerjaan terkait dengan pengelolaan kinerja Mas Teguh? ya baik, terima kasih. Ini kalau pengelolaan kinerja mungkin lebih tepatnya di Mas Edi atau Mbak Isti ya, tapi mohon izin menambahkan saja. Benar tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Cahyo gitu ya. Jadi pengelolaan kinerja khususnya melalui sarana e-performance yang pertama adalah memang betul membantu dari sisi kita pribadi untuk mengorganisir gitu ya, mengorganisir baik dari target yang akan kita capai, kemudian rencana aksi yang mau kita jalankan, kemudian dari situ kita bisa memantau bagaimana dari rencana aksi itu apakah ada kendala-kendala atau tidak gitu ya. Kemudian kalau ada kendala, bagaimana cara pemecahannya. Kemudian setelah itu dari trajektori yang sudah ditetapkan dalam kontrak kinerja itu, kemudian kita pantau secara berkala. Di situ pun juga ada monitoringnya gitu ya. Nah, jadi dari sisi kita pribadi individu itu sangat membantu, dari sisi organisasi pun juga begitu. Artinya ada proses monitoring monitoring yang dipantau secara berkala gitu ya. Itu mungkin dari sisi kemudahan gitu ya, kemudahan dari aplikasi performance. Kemudian dari sisi yang lain terkait dengan e-performance itu juga ada turunannya, bukan turunan. Ini mungkin salah satu inovasi kita ya, Mas Udin ya. Jadi kalau dari aplikasi e-performance mungkin ada trajektori targetnya itu yang triwulanan atau semesteran atau tahunan. Nah, ketika memantau secara detailnya kan masih kurang gitu ya. Karena di e-performance kan hanya ada input pengelolaan dialog kinerja individu saja ya. Di situ ada rencana aksinya, ada tindak lanjutnya dan sebagainya. Nah, kalau untuk pemantauan secara bulanannya sebenarnya kita juga sudah ada dialog kinerja individu nanti di mana kita semua dapat merekam bagaimana perjalanan kegiatan atau target kita itu secara bulanan gitu ya. Jadi kalau trajektorinya masih lama, trajektori targetnya itu ditentukannya masih lama, tapi ketika kita sudah bisa memantau secara dini gitu ya, jadi mungkin ada proses mitigasi risiko juga yang harus kita terapkan di situ gitu. Itu mungkin sedikit tambahan dari kami. Mas Budin, mungkin dari Mas Edi atau Mbak Isti, kalau ada yang menambahkan. Ya, izin. Mohon izin, Bapak dan Ibu, izin menambahkan terkait mungkin dengan aplikasi Intens ya, karena aplikasi Intens itu kan terdorong inovasi dari Dirjen Pembendaraan ya, yang diimplementasikan ke seluruh unit di bawah DJPB begitu. Nah, keunggulan aplikasi Intens ini adalah pendokumentasian secara tersinergi dan terintegrasi. Jadi pendokumentasian dokumen, capaian yang selama ini sebelum adanya aplikasi Intens itu secara maksudnya terpisah gitu ya. Jadi ada semacam kompilator gitu. Sementara untuk aplikasi Intens ini nanti terintegrasi dari unit yang paling bawah ke depannya ya. Untuk saat ini sampai dengan eselon 3
Kemenq3, jadi menginput nanti otomatis tergenerate di capaiannya Kemenq2. Sementara itu dengan penginputan secara terintegrasi nanti otomatisasi terbentuknya NKO yang beberapa waktu lalu masih menggunakan aplikasi Excel itu kali ini bisa langsung tergenerate. Itu yang pertama. Yang kedua itu untuk pendokumentasian berdasarkan SFO itu beberapa dokumen itu bisa didokumentasikan dengan baik seperti itu. Terima kasih. Makasih Mbak Esti, Mas Teguh. Apakah Mas Edi mau menambahkan, Mas Edi? Ya, izin Mas, menambahkan sedikit aja. Untuk e-performance selain yang sudah disampaikan oleh Mas Teguh, kemudian untuk e-performance ini selain itu kita juga dapat memonitor kualitas dari kontrak kinerja kita. Jadi kan masing-masing IKU itu ada bobotnya masing-masing, apakah dia IKU yang eksak atau proxy atau activity, kemudian IKU itu ada yang controllability-nya high, middle atau low. Nah, di situ nanti dari e-performance juga dapat digunakan untuk memonitor dari kualitas kontrak kinerja dari masing-masing pegawai. Kemudian untuk aplikasi Intense, ya kedepannya nanti mungkin untuk Intense ini akan digunakan untuk pelaksanaan DKU, tapi untuk sementara ini mungkin karena masih ada penyempurnaan di aplikasi, kita masih menggunakan slide-slide seperti yang sudah kita laksanakan. Nanti kedepannya akan menggunakan aplikasi Intense ini untuk melaksanakan DKU. Baik, itu mungkin yang saya sampaikan, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas Edi. Jadi teman-teman semua, jadi semua aplikasi yang ada di Direktorat APK memang nanti adalah arahnya memperbaiki, meningkatkan kinerja ya tentunya ya, memberikan kemudahan, mengefektivitaskan, mengefisienkan proses bisnis sehingga nanti memang secara kualitas dan kinerja semakin meningkat nih. Hampir seluruh keberadaan lah aplikasi-aplikasi baik itu dalam rangka pengukuran kinerja, dalam rangka manajemen SDM maupun layanan, semuanya ke arah sana. Jadi memang nanti harapannya jawabannya ke arah situ semua ya, menggunakan 3 clue yang tadi disebutkan di awal. Jadi memang kami perlu informasikan juga nih, jangan sampai nanti teman-teman ketinggalan ya. Jadi selain memang di e-performance untuk kebutuhan pengukuran kinerja, ada juga aplikasi itu tadi sudah diinformasikan dengan Mbak Esti ya, bahwa kita ada aplikasi LCK yang mengukur secara bulanan. Kayaknya ini masih belum ini ya, kayak belum booming kali ya Mas Solihin ya, aplikasi ini ya, belum dimanfaatkan secara optimal teman-teman untuk mengisikan capaian-capaian kinerja secara bulanan ya, karena memang kita dituntut tidak hanya yang resmi lah istilahnya dengan performance yang mungkin paling minimal itu triwulanan capaiannya, tapi memang kita dituntut bisa mengukur capaian secara bulanan. Itu sudah disediakan aplikasinya, aplikasi LCK, walaupun namanya aplikasi ya, tapi ini sebenarnya mengoptimalkan sebenarnya aplikasi Excel sebenarnya untuk teman-teman dapat mengupdate seluruh capaian secara bulanan. Kemudian juga di kami di Tata Laksana, selain memang yang sudah mengadministrasikan seluruh dokumen-dokumen terkait dengan pengungkit 2, kami juga yang secara berjalan, secara bulanan, mungkin teman-teman warga APK sudah ada nih disposisi untuk mengisikan monitoring evaluasi terkait dengan penggunaan seluruh aplikasi teknologi informasi di Direktorat APK. Mudah-mudahan ini bisa direspon, diisikan ya. Ini dalam rangka memang nanti apabila ada hal-hal terkait apakah koneksinya tidak bagus ataupun ada kendala dengan aplikasi, itu bisa kami respon hingga nanti bisa dikomunikasikan dengan para pengembang untuk aplikasinya. Silakan mungkin Mbak Esti, karena ini sudah satu menit lagi ya. 1 menit lagi nih Mas. Iya ya. Cukup atau ada tambahan lagi nih? Iya, saya rasa mungkin untuk pengungkit 2 cukup kali ya, karena sudah tinggal tersisa 1 menit lagi. Mungkin nanti kalau ada hal yang mau dikonfirmasi, ditanyakan terkait dengan pengungkit 2, mungkin diselesaikan secara adat kali ya, bisa menghubungi kami sebagai PIASI di pengungkit 2. Mungkin sementara itu yang bisa disampaikan Mbak Intia ya, kami kembalikan ke MC untuk acara ini. Silakan Mbak Inti. Ya, baik Pak Saripudin, Mbak Esti, Pak Teguh, dan yang lainnya tadi ya sudah memaparkan mengenai penataan tata laksana, terutama di bagian pengaruhnya terhadap kinerja. Jadi
terhadap proses monitoring itu akan meningkatkan kinerja sebenarnya ya, karena adanya monitoring itu membantu kita untuk seberapa besar gitu ya kinerja kita selama ini gitu. Ini ada pertanyaan, oh ya sudah dijawab ya. Ada pertanyaan, bisakah dimuat link aplikasi Intens ini gitu ya. Jadi memang setahu saya juga aplikasi Intens itu hanya bisa diakses melalui intranet. Jadi ini linknya ya, http://10.242.231.143. Dan hanya bisa diakses di user-user tertentu ya Pak, sepertinya ya, aplikasi Intens ini. Jadi mungkin seperti itu, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8.31, saya tutup dengan pantun. Seperti biasa, Cinderella naik kereta labu dicari-cari oleh pangeran dengan membawa sepatu. Mumpung masih pagi nih Bapak Ibu, yuk jalani hari dengan semangat baru. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dan juga kehadirannya pada pagi hari ini. Saya Indria, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Ya, makasih Pak Teguh ya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat bekerja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indria, Mas Budin, Mbak Esti, Iji. Mbak Indria. Terima kasih Pak Budin, Mbak Esti, Mas Budin. Ya, izin ya, pamit. Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budin, Mbak Esti. Terima kasih Mas Anas. Mas Anas. Udah digangguin malam-malam. Ya, ini saya izin end ya. Ya, Selamat beraktivitas semuanya. Sama-sama.